Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 20 sampai 24. Keturunan Nahor. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kemuel ayah Aram. Juga Keset, Haso, Pildas, Zitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Teba, Gaham, Tahas, dan Ma'akah. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu sukacita tersendiri ketika kita mendapatkan kabar daripada saudara atau keluarga kita, bukan? Saya sangat senang ketika saya dihubungi atau mendapatkan kabar tentang keluarga. Karena bagi saya hubungan relasi sebuah keluarga itu sangat penting. Ya, dengan keluarga kita jadi tahu siapa saudara kita jadi tahu siapa orang-orang yang ada di lingkungan kita. Dan saya percaya kita pun senang ketika kita mendengar akan kabar berita tentang keluarga kita. Tentu dengan bertambahnya keluarga, bertambah pula lah relasi kita, jejaring kita untuk kita boleh memiliki satu hubungan yang lebih baik. Demikian juga dengan Abraham, ketika dia mendengar dan dia mendapatkan kabar, dia sangat senang sekali akan kabar itu. Sehingga tidak heran di dalam kitab Kejadian ini, keturunan Nahor dituliskan di tengah-tengah sukacita dan apa yang dialami oleh Abraham. Saya percaya perikop bagian ini tidak kebetulan ditulis dan di sana disebutkan dan Betuel memperanakkan Ribka. Saya percaya ada sesuatu yang akan disampaikan di dalam bagian ini, baik saat itu maupun di saat kemudiannya. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa melihat yang pertama, peran penting keluarga itu sangat penting. Bagaimana kita tetap menjalin hubungan baik dengan keluarga, ini akan menolong kita melihat bagaimana Allah juga bekerja melalui dan di dalam hidup kita. Yang dimana tidak kebetulan kehadiran kita di tengah keluarga boleh dan bisa menjadi berkat. Saya sangat senang ketika saya diperkenalkan dengan banyak keluarga, di mana di sana kesempatan saya untuk saya berbagi akan kasih Tuhan, akan cinta Tuhan, memberitakan Injil yang tentunya boleh membawa orang yang belum mengenal Injil, mereka boleh menerima dan percaya kepada Tuhan. Ini sebuah kesempatan dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika ada saudara menghubungi, ya, dari keluarga menghubungi kita, ini menjadi kesempatan untuk kita bersyema, untuk kita menyatakan kasih Allah melalui hidup kita. Nah, ini yang kita bisa lihat, Tuhan mempertemukan kita, Tuhan menghadirkan di tengah keluarga yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan. Kalaupun mereka sudah mengenal Tuhan, kita boleh hadir meneguhkan, ya. Kehadiran kita boleh menjadi alat perpanjangan Tuhan di dalam kita meneguhkan iman mereka untuk mereka boleh hidup di dalam Tuhan. Nah, yang kedua kita juga boleh melihat di sini bagaimana kehadiran keluarga ini memberikan satu relasi yang baik, ya.
Nanti ke depan kita akan melihat bagaimana Abraham akan memilihkan pasangan hidup buat Ishak ya. Ishak nanti akan mendapatkan pasangan hidup ya. Ini satu hal yang menarik di dalam kebudayaan sampai hari ini ya. Pertimbangan jodoh, ada bobot, ada bebet, ada bibit ya. Yang selanjutnya adalah bibel ya. Kita berharap bibitnya bagus ya. Ya, dia berbobot ya. Dan tentunya dasar yang utama adalah Bible ya, bagaimana firman Tuhan itu menjadi sebuah dasar hubungan relasi akan pernikahan ke depan begitu ya. Jadi tidak salah bagi saya ketika seseorang atau orang tua memperhatikan bobot bibit dan bebet dengan pertimbangan apa? Karena kan kita membangun rumah nikah ya, membangun rumah tangga. Jadi memang harus benar-benar dipahami, dimengerti dengan baik. Bukan masalah keegoisan atau karena merasa kedudukan tertentu, bagi saya bukan itu. Tetapi bagaimana kita perlu memikirkan keturunan ke keturunan adalah baik. Nah, bukan berarti kalau kita yang tidak baik itu terus kita merasa wah memang itu keluarga itu pilih-pilih. Ya, untuk sesuatu yang baik menurut saya itu tidak masalah. Ya, perlu menjadi pertimbangan sehingga pernikahan itu bukan hanya sekedar acara yang diberlangsungkan begitu saja, tetapi kita juga bisa melihat bahwa ini sesuatu yang penting ya, membangun sebuah keturunan yang tentunya akan menjadi keturunan yang mencintai, mengasihi ya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar asal menikah, bukan hanya sekedar ya yang penting menikah karena sudah nggak enak omongan orang, bukan saudara. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting. Nah, dari sini perlu kita mempersiapkan diri kita juga dengan lebih baik ya. Kita perlu mempersiapkan diri kita dengan baik, mengenali keluarga pasangan, mengenali kehidupan pasangannya. Karena kita mau membangun pernikahan bukan sehari dua hari, tetapi sekali seumur hidup. Oleh sebab itu memahami keturunan itu penting ya. Kami mengenal dengan istilah pohon keluarga. Saya sangat senang dengan pohon keluarga. Karena dengan pohon keluarga kita bisa mengenal ya kebiasaan ya keluarga itu bagaimana. Kita bisa mengerti apa yang menjadi fokus utama ya calon pasangan kita. Kita bisa mengerti akan latar belakang, hal-hal yang perlu kita ketahui, yang perlu waspadai. Bukan kita curiga, tidak, tetapi itu mewaspadai buat kita, siap nggak kita dengan keluarga yang seperti ini, dengan berbagai aneka ragam, kan begitu ya. Kalau bagi saya ya lebih baik gagal dalam berpacaran tuh nggak masalah, tapi jangan gagal dalam rumah tangga. Kalau sudah ya nggak apa-apa, kita jalani, kita lebih baik lagi, kita tata lebih baik. Ya kita hari ini belajar ya, belajar lebih baik. Kalau dulu kita belum belajar ya oke lah, karena kita juga belum tahu. Tapi kalau sekarang kita sudah belajar, mari kita menjadikan keluarga kita menjadi lebih baik. Yang pertama, mari sekali lagi bersyukur ketika kita bisa mendengar sahabat, keluarga kita menjadi baik ya. Itu menjadi sukacita kita. Yang kedua, bagaimana kita belajar memperhatikan keturunan demi keturunan, termasuk dalam hal memikirkan pasangan hidup ya. Mari kita pilih yang terbaik, karena kita membangun pernikahan bukan sehari dua hari ya, setahun dua tahun, tapi seumur hidup. Dan kiranya ini boleh menolong dan memampukan setiap kita yang bergumul di dalamnya, dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ketika kami bisa membangun sebuah relasi komunikasi dengan saudara-saudara kami, dan kami rindu relasi komunikasi yang terbangun boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, menjadi kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil sehingga orang lain juga boleh mengalami Tuhan. Dan juga ini menjadi kesempatan untuk kami belajar juga melihat akan keturunan demi keturunan, akan hubungan sebuah keluarga yang dibangun dengan dasar bibit bebet bobot dan juga Bible menjadi dasar pertimbangan, sehingga kami boleh paling tidak lebih baik lagi di dalam membangun pernikahan. Karena kami tahu pernikahan bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tetapi juga seumur hidup kami. Ajari kami untuk kami juga boleh melihat akan kasih anugerah-Mu, menghargai setiap pernikahan keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Shalom.